يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluh. Adda al-amanah wa nasahha al-ummah wa balagha ar-risalah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah pada KM mukadimahna lancar, bubuhan kenging ngapalkeun 3 minggu. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini Allah berikan kepada kita 2 kenikmatan besar, yakni nikmat sehat dan luang waktu. Nikmatani kasiru minan nas maghbunun as-sihah wal faragh. Kata Rasulullah SAW bahwasanya 2 nikmat yang seringkali dilupakan oleh manusia, yakni nikmat sehat dan nikmat luang waktu. Kata Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasanya manusia itu baru bisa mengakui bahwa nikmat sehat itu datang dari Allah dan penting bukan sedang dalam keadaan ada. Biasanya diakuinya itu bahwa yang mengelola sehat dan memberikan kesehatan dan mengambil sehat adalah Allah, manakala manusia sudah dicabut sehatnya. Seringkali baru sadar di saat dalam keadaan sedang sehat, lupa beribadah, lupa untuk mensyukuri segala nikmat dari Allah, baru sudah di saat dicabut baru sadar. Makanya kalimat syukur itu didefinisikan oleh salah seorang Al-Ustad Abdul Qadir Jawas rahimahullah. Beliau mengatakan ta'atul mun'im, yang disebut dengan asyukru wa ta'atul mun'im. Syukur itu artinya adalah mentaati pemberi nikmat. Jadi syukur itu mentaati pemberi nikmat. Kalaulah sadar bahwa nikmat sehat mata itu dari Allah, maka dia akan mensyukuri nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala, digunakan untuk melakukan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga nikmat ilmu, kalau yakin bahwa ilmu itu datangnya dari Allah, dia hanya menggunakan karena Allah segala macamnya. Maka itu disebut dengan syukur, ta'atul mun'im. 2, manusia diberikan nikmat yang luar biasa adalah luang waktu. Baru di saat manusia itu sadar bahwa luang waktu itu penting banget, manakala manusia sudah diwafatkan. Kan dalam kalimatnya, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Bila ajal sudah datang, tidak bisa ternyata dipercepat atau diperlambat. Sampai orang-orang yang berada di alam kubur mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu akum minas salihin. Ya Allah, berikan aku waktu ke dunia, walaupun hanya beberapa saat, aku akan gunakan totalitas semuanya untuk beribadah kepadamu.
Tapi sadarnya itu bukan dalam keadaan di dunia, di saat sudah diwafatkan. Apa manfaat semua itu? Tidak ada kemanfaatan semua itu bila manusia sadar bahwa sehat dan luang waktu itu bermanfaatnya itu sadarnya baru sudah diwafatkan kebanyakan. Mumpung kita masih di dunia, karena tidak tahu, siapa tahu Bapak besok mati duluan atau saya belakangan atau saya belakang Bapak duluan gitu. Kan tidak tahu. Kata di dalam Quran disebutkan surat Luqman, innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu gada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Bahwasanya tidak ada manusia yang akan tahu apa yang akan diperbuat hari besok. Makanya larangan bagi kita mengatakan bagaimana besok jadi mancing. Jadi pastilah. Itu sesuatu hal yang kurang etis dan tidak berakhlakul karimah dan tidak mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ucapkan kalimat insya Allah. Dan kalimatnya maaf, jangan sampai kita salah juga. Jangan sampai mengatakan kalimat insya Allah. Karena kalimat insya Allah dengan kalimat insya Allah itu berbeda makna. Kalau sya'a artinya berkehendak. Insya Allah jika Allah berkehendak. Itu memang benar. Allah yang memiliki kehendak. Iradah Allah Subhanahu wa taala. Qadarullah segala macam keinginan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimatnya insya Allah. Seandainya sya'a berkehendak Allahu Allah. Jika berkehendak Allah menggunakan kalimat. Kalau kalimatnya sa'a, insya Allah. Sa'a itu dari kata su'un, artinya jelek. Jika jelek Allah. Maka mengatakan kata-kata kalimah thayyibah pun ini mesti menggunakan ilmu. Segala macam aktivitas kita supaya bernilai ibadah kehadapan Allah, maka pastikan berilmu, menggunakan ilmu. Ada nggak Qurannya? Ada nggak hadisnya? Bagaimana para sahabat berbuat? Bagaimana para tabi'in berbuat? Bagaimana tabi'ut tabi'in berbuat? Kalau ternyata dalam Quran tidak ada, Rasul tidak mencontohkan, sahabat tidak pernah menyampaikan, para tabi'in tidak menyampaikan, tabi'ut tabi'in tidak menyampaikan, sudah. Kecuali sifatnya adalah urusan-urusan yang sifatnya duniawiyah. Antum a'lamu bi umurin yakum. Urusan masalah duniawi selama tidak melanggar ketetapan yang berlaku dalam agama, tidak melanggar ketentuan agama, dipersilahkan. Oke, balik lagi bahwasanya manusia itu apapun yang mesti dilakukan mesti berdasarkan ilmu. Makanya sampai Syekh Nasir As-Sa'adi, Syekh Nasir As-Sa'adi, ini masjid Muhammad Nasir ya. Nasir. Saya bacanya Al-Alamah Nasir As-Sa'adi yang memiliki kitab Kalamul Mannan. Beliau mengatakan bahwa anugerah yang paling istimewa yang Allah turunkan kepada manusia adalah al-ilmu. Kalau disebutkan dalam kajian kata al-ilmu, kalau disebutkan kata dalam kajian al-ilmu, sudah barang tentu kaitan dengan aturan yang merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah as-sahihah. Kalau disebutkan kata al-ilmu di waktu kita sedang dalam kajian, itu pasti disebutkan langsung bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Pastikan. Berarti kalau memang berbicara agama yang ternyata sumbernya bukan dari Al-Quran dan Sunnah, itu bukan al-ilmu syar'iyah. Dan tidak ada kewajiban untuk mengamalkannya. Kalau bukan landasannya dari al-ilm. Itu yang menjadikan. Bahwasanya beliau mengatakan, maksudnya tidak ada anugerah yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada manusia yang melebihi al-ilmu. Apa sebabnya? Sebanyak apapun orang memiliki harta, bisa nggak bermanfaat tanpa ilmu? Nggak bisa. Bisa nggak menyelamatkan dirinya harta tersebut tanpa landasan ilmu? Nggak bisa. Lihat contoh ke belakang, bagaimana sejarah menceritakan. Kurang gimana kayaknya namanya Korun. Percetakan emas dia punya. Berapa galian emasnya dia punya juga. Kenapa saya celaka? Ada ilmu. Korun, Fir'aun, kekayaannya girang kemana? Tapi ternyata celaka. Apa yang menjadi asbabnya? Karena kehilangan ilmu. Maka Rasul mengatakan di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Nih, kalau menunjukkan kata man siapa saja. Ini tidak berbicara
orang-orang kaya, orang miskin, pejabat atau rakyat, kopral, jenderal, gubernur, tukang bubur, tukang cikur, tidak mempermasalahkan kaitan itu. Man, barang siapa yuridillah, yang dikehendaki Allah, bihi padanya khairun, kebaikan, yufaqihu fiddin. Atau bisa diartikan begini, indikator bahwa orang itu diberikan kebaikan yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Bukan diberikan kekayaan. Belum tentu menjadi kebaikan untuk dirinya. Belum tentu jabatan menjadikan kebaikan untuk dirinya. Tapi apa yang Allah berikan kepada manusia? Kalimat Rasul yang disampaikan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah mendapatkan kebaikan, indikator orang itu diberikan kebaikan yang istimewa oleh Allah, diberikan kepahaman agama. Yufaqihu fiddin, diberikan kepahaman tentang agama. Berarti kenapa Bilal bin Rabah menjadi orang istimewa? Bukan karena kekayaannya. Bilal bin Rabah kan termasuk orang yang kami angkat-angkatan di masjid, ke masjid, dan starting lagi di masjid, angkat, deui ke masjid. Karena Bilal bin Rabah teh primus, terang primus, pria musola. Itu bukan tidak ngontrak acan. Orang yang sangat miskin, tapi menjadi istimewa luar biasa. Sampai sosok orangnya masih hidup, Rasul sampaikan, suara sandal Bilal bin Rabah aku dengar di surga. Itu kan pernyataan yang hebat, yang sangat luar biasa. Disampaikan oleh orang yang paling jujur di dunia ini, oleh Rasulullah SAW. Apa yang menjadi asbab derajatnya menjadi istimewa? Yufaqihu fiddin, kepahaman agamanya hebat. Bukan karena mobilnya hebat, bukan karena rumahnya 4 tingkat, bukan karena jabatannya mungkin, enggak. Tapi apa? Yufaqihu fiddin, karena dipahamkan agamanya, itu istimewanya. Orang sebanyak apapun mobilnya, sampai dari mulai Alphard yang termahal, Ferrari yang termahal, waktunya mati, ada yang dibawa? Enggak. Belum tentu, bahkan bisa jadi menghisab. Nanti harta-harta yang ada tapi tidak dijadikan asbab untuk peningkatan kualitas iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah menghisab. Bahkan kalaupun orang kaya masuk surga, orang miskin masuk surga, kata Rasulullah, perbedaannya orang miskin dahuluan masuk surga. Perbedaannya bagaimana? Perbedaannya 500 tahun. Perbedaannya 500 tahun antara orang miskin dengan orang kaya. Jadi mending beunghar mending miskin? Bingung. Ai ka surga hoyong pangpayuna, di alam dunya hoyong yang beunghar. Oke. Jadi anugerah yang Allah berikan kepada kita yang paling istimewa adalah bukan harta, bukan. Tapi diberikan kepahaman agama. Cuman permasalahannya adalah, sudahkah kita menjadi manusia yang asbab-asbab dilakukan, asbab-asbabnya dimaksimalkan, sampai kita menjadi orang yang diberikan kemudahan oleh Allah mendapatkan kepahaman agama. Kan gini, Anda baca dalam kitab Kamus Gharibul Quran, hidayah itu ada 4. Hidayah ada 4. Ini dalam Kamus Gharibul Quran. Syaragi mengatakan, yang pertama disebut dengan hidayatul jasad wal aqli. Bapak diberikan jasad, tangan bisa bergerak, mata bisa berkedip, bahkan tanpa kita mesti berpikir, mata itu di saat melirik otomatis kan? Kadang-kadang di saat ada sesuatu makhluk kecil, kadang-kadang mendadak otomatis berkedip. Termasuk badan di saat dipanaskan, kenapa? Dijauhkan dari tempat yang panas. Nih ada api, kita masukkan tangan, lalu kenapa? Kita angkat. Terasa panas. Kenapa terasa panas? Di sana ada hidayah. Di sana ada petunjuk. Di sana kan petunjuk. Petunjuk itu memberikan kepada kita bahwasanya itu sesuatu yang tidak baik. Itu petunjuk. Mohon maaf, tidak masuk juga di dalamnya. Bapak terasa satu waktu lapar. Menguntungkan nggak rasa lapar? Mohon maaf, menguntungkan nggak ada rasa lapar? Menguntungkan, merugikan? Sangat menguntungkan. Terbayang nggak kalau manusia nggak diberikan rasa lapar? Dia nggak ada rasa lapar-laparnya.
Tapi tahu-tahu sudah melemah, tahu-tahu sudah dehidrasi, tahu-tahu sudah. Ternyata Allah berikan di dalam badan kita ada sensor-sensor yang memberikan bahwasanya di dalam perut kita sudah kekurangan asupan makanan, sudah kekurangan cairan. Itu termasuk bagian daripada hidayah yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan hidayah kepada kita. Lihat, tangan, walaupun melirik kemana tangan, kau bisa langsung masukkan ke mulut, mulut langsung bisa mengunyah. Termasuk di dalam lidah kita ada rasa. Betul, hidayah bukan? Terbayang kalau dalam lisan kita, di dalam lidah kita tidak ada rasa, bisa nggak menentukan rasa asin, rasa manis? Nikmatnya alam dunia karena Allah berikan hidayah dalam lisan kita. Apa hidayahnya? Rasa. Pernah nggak mensyukuri rasa? Ya Allah, Engkau berikan rasa kepadaku. Sampai di satu tempat kita bisa merasakan, itu sayur hasem teh ari asinna geus karasa. Amisna karasa ngan kurang asam saeutik deui. Kunaon makanya bisa nyebut gitu? Karena ada hidayah di sini. Anugerah yang sangat hebat. Sering nggak disyukuri? Ini anugerah yang luar biasa yang Allah titipkan kepada kita. Bisa nikmatnya makanan, ada mangga, ada manggis, ada air apa. Kan ada rasa di sini. Tanpa rasa bisa menikmati nggak? Tidak bisa. Allah anugerahkan. Ini hidayah. Ini nikmat yang sangat besar. Allah titipkan lidah kepada kita sampai Allah berikan rasa. Kalau tidak diberikan rasa, punten cengek kalau selada mah. Iri beteng mah. Mohon, apa rasa nyeri ini kayak lengit. Ini nikmat itu karena ada rasa. Siapa yang menganugerahkan itu? Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari kekurangan. Maha istimewa Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Allah Azza wa Jalla. Rasa satu di dalam akal. Kita berpikir kan terbayang kan? Kita bisa melakukan aktivitas ini baik, ini salah, ini benar, ini tidak. Secara duniawi saja. Kenapa? Karena diberikan kesempurnaan akal. Coba yang berjalan-jalan tanpa busana di pinggir jalan. Mereka itu bukan tidak ada akalnya, cuman akalnya tidak berfungsi. Berarti Allah berikan hidayah kepada kita, anugerah yang sangat istimewa. Allah berikan akal kepada kita. Cuman kalau akal tidak digunakan dengan maksimal, Allah katakan, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Allah menyampaikan di dalam sebuah ayat, kalimatnya adalah walaqad darokna, sungguh kami telah sediakan li jahannama, bagi penghuni neraka jahanam, katsiran, kebanyakan, minal jinni, dari golongan jin, wal insi, dan golongan manusia. Siapa orang yang akan jadi penghuni neraka? Kata Allah, di antaranya adalah lahum qulubul la yafqahuna biha, mereka diberikan hati tapi hatinya enggan untuk dipakai mengimani ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Punya HP. Kira-kira kalau jari kita menggerakkan kaki, menggerakkan HP ini, ada nggak kira-kira 5 menit? Mata kita cukup nggak 5 menit melihat HP? 10 menit? Setengah jam? Oke, scroll. Soalnya istilah scroll. Ayah tuh 5 kali scroll. Lebih. Ayah 20 kali scroll? Masih kurangnya? Sampai bisa jadi mungkin nggak 50 scroll. Apakah pernah ke Quran sampai 20 scroll halaman? Kurangnya? Atau terlalu banyak? Di mana akal kita? Apakah tidak malu oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah anugerahkan aturan yang sangat istimewa, surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Ini sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tapi seringkali surat yang sangat istimewa, kalam yang sangat agung itu seringkali orang abaikan. Nanti kita bisa baca pernyataan hukuman Allah yang akan diberikan kepada orang yang tidak mau membaca Quran, tidak mau memahami Al-Quran, tidak mau mengimani Al-Quran, bahkan tidak mau mengamalkan isi kandungan Quran, dan tidak mau mendakwahkan isi Al-Quran. Kata Ibnu Qayyim Az-Zawzi di surat Toha
ayat ke-124. Nanti satu waktu kita akan bacakan. Jadi bagaimana orang yang akan mendapatkan hukuman dari Allah masuk dalam neraka itu? Satu, lahum qulubun la yafqahuna biha. Hati mereka Allah berikan, tapi hatinya tidak mau diberikan, tidak mau dipakai untuk mengimani ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Satu kali dihadirkan ayat, disuguhkan ayat, banyak orang yang menolak. Padahal dia mengaku muslim, mengaku iman kepada Quran, mengaku iman kepada Al-Quran. Tapi mohon maaf, di saat disuguhkan ayat di surat An-Nisa ayat 11, ayat 12, ayat 13 dan ayat 14, mereka menolak dengan mentah. Ayat apa itu? Ayat tentang waris. Seberapa banyak umat Islam yang membagikan warisan sesuai dengan ketetapan Al-Quran dan As-Sunnah? Kan banyak yang keluarga membagikan warisnya dibagi rata. Tidak mau ditentukan oleh aturan Al-Quran. Kan kalimatnya, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithla hadzil unthayain. Kan sudah jelas di sananya, laki-laki ternyata 2 bagian, wanita 1 bagian, atau disebutkan bahwa bagian 1 anak laki-laki sama dengan 2 bagian anak perempuan. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Berapa ribu umat Islam yang menolak ayat itu? Berarti mereka berpaling daripada Al-Quran. Berarti hati mereka tidak mau mengimani ayat Al-Quran tersebut. Buktinya tidak diamalkan. Seberapa banyak umat Islam yang menggunakan ayat waris itu digunakan untuk penentuan harta warisan yang ditinggalkan orang tuanya, dibagikan dengan maksimal. Banyak. Itu termasuk mengkufuri ayat Allah. Termasuk a'radu an dzikri, berpaling dari ketetapan Allah, berpaling dari Al-Quran. Nah, kami bisa jadi tadi walaqad darokna, maka sungguh kami telah menyediakan neraka jahanam kebanyakan dari golongan manusia. 1, orang yang diberikan hati tapi hatinya enggan untuk mengimani ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tafsir Ibnu Katsir mengatakan begitu. Walahum ayunul la yubsiruna biha, mereka diberikan mata tapi matanya enggan untuk melihat kepada ayat-ayat Allah. Pertanyaannya, Bapak yang hadir di sini, yang ngaji saja, setiap hari 4 juz, 5 juz, 3 juz, 2 juz, bisa nggak mata melihat HP sampai setengah jam? Bisa. Kuat nggak sampai 1 jam? Kuat nggak 1 jam untuk Al-Quran? Apa yang jadi masalah? Kita tidak mesti mencari jalan keluar, tidak boleh mencari solusi. Yang mestinya kita cari adalah jalan ke dalam. Karena permasalahannya bukan di luar. Permasalahannya berada di dalam hati kita. Kenapa begitu rileks dan begitu nyaman lihat TikTok, lihat YouTube, yang belum tentu manfaatnya besar untuk kita. Yang sudah barang tentu baca Al-Quran, tidak paham pun menjadi nilai ibadah. Kenapa tidak ada kenyamanan dalam hati kita? Nanti pertanyaannya, ada apa dengan hati kita? Kita berinteraksi dengan Al-Quran, tidak merasakan nyaman. Ada apa di balik semua ini? Mestinya kan lebih rileks. Mestinya lebih nyaman, mestinya lebih enjoy, lebih senang, lebih menggembirakan, lebih bahagia. Semakin banyak baca Quran, semakin bahagia. Semakin banyak baca ayat, memahaminya, semakin tenang. Allah mengatakan, ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Apakah iya? Semakin sering baca Quran dan semakin memahami Quran, semakin tenang. Sebahagianya kan ternyata. Berarti ayat ini adalah bukan untuk orang lain, untuk kita bersama. Mohon maaf, contoh, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ayat itu untuk siapa? Ayat itu untuk siapa? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ayat itu untuk siapa? Untuk orang-orang yang orang kafir baca enggak? Yang baca siapa? Jadi untuk siapa? Untuk kita. Ayat itu untuk kita. Bagaimana caranya? Jangan sampai kita tergelincir menjadi orang kafir. Orang kafir mata-mata itu dah. Cuma isinya menceritakan tentang di antaranya orang kafir. Ayat itu kan untuk kita semuanya.
Bukan untuk orang lain, ayat untuk kita. Ya punten kapungkur menuju bobogohan, ternyata mohon maaf ya, berbicara tentang kaitan urusan contoh seperti itu. Ada surat dari pacar, walaupun tidak ketemu, cukup bacanya 1 kali. Contoh ginilah, bapak menyimpan anak di pesantren. Terus ada surat dari anaknya, papa, ya, Abi, Umi, gimana sehat? Alhamdulillah kakak di sini sehat. Kakak betah, alhamdulillah bisa memahami Quran, bisa anu. Tapi di ujungnya tetap memohon doa Umi dan Abi. Kakak sedang berjuang untuk mendapatkan kesuksesan di akhirat nanti, biar kita bersama di surga Allah. Pertanyaan anak, berapa kali baca surat itu? Kira-kira berulang kalinya. Begitu nikmat, begitu indah kalimat itu. Surat yang Allah berikan kepada kita 114 surat. Satu hari berapa surat yang dibaca? Indah nggak? Nikmat nggak? Mestinya merasakan kenikmatan yang luar biasa. Pertanyaannya kembali lagi, ada apa dengan hati kita sampai hati kita tidak nyaman untuk berinteraksi dengan Al-Quran? Apakah ada faktor makanan yang tidak halal masuk ke mulut kita? Atau memang ada tontonan yang masuk ke dalam kornea mata kita yang mengakibatkan tertolaknya kebenaran ke dalam mata kita, atau terlalu banyaknya musik-musik ke dalam telinga kita sampai enggan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah? Ini mesti kita sadari bersama. Ini kita bersama. Inilah. Maka pada ujungnya kita punya kewajiban. Jagalah aturan Allah Subhanahu wa taala. Biar Allah menjaga kita. Dari siapa ini pernyataan? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah pesan yang sangat mendalam. Walaupun khususnya secara kalimat itu disampaikan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tapi mafhum maknanya untuk kita bersama. Balik lagi tadi, bahwasanya Allah menyediakan penghuni neraka jahanam kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Urusan masalah golongan jin tidak perlu kita bahas, kecuali hanya sebatas disampaikan dalam Quran, dalam hadis. Selebih daripada itu tidak boleh berandai-andai. Makanya ada kalimat dari guru anak, apabila ada informasi tentang urusan goib tapi sumbernya bukan dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih, pasti itu sumber hurafat dan tahayul. Ada informasi, masuk ayat paribasa gening, cenah sok ayak dirinya teh aya pocong, malam anu masuk ayak sab ajeuna mautna katabrak, leungit leungeuna sabelah. Tah makana sok neangan acelog-acelogan kene. Terus informasi itu karena itu para ruguh. Berarti adalah sumber tahayul, sumber hurafat, dan itu bisa jadi sumber kemusyrikan. Ya contoh kecil, ini di kampung saya. Di kampung saya masih ada. Tidak ada seorang pun di bulan Safar berani untuk menikahkan anaknya. Kenapa? Karena kalimatnya, kata mereka, bulan Safar itu bukan untuk kawin manusia, tapi untuk kawin. Tuh kan informasinya gitu. Itu sudah termasuk di dalamnya hurafat dan tahayul. Iya. Sampai ada orang masih di sana, di atas. Masuk nyebut orang dia orang tonggoh. Kalimatnya adalah tongawinkeun tanggal saanu. Tongawinkeun tanggal saanu bakal anu. Maneh mah larangan poena. Urusan dohir, urusan goib. Goib. Informasinya dalam Quran atau tidak? Berarti sumber tahayul, sumber kesyirikan, dan sumber khurafat. Jadi penghuni neraka jahanam itu kebanyakan dari golongan manusia. Mana? Yang pertama, manusia yang diberikan hati tapi hatinya enggan untuk beriman kepada ayat-ayat Allah. Yang kedua, matanya diberikan oleh Allah tapi matanya enggan untuk diperlihatkan kepada ayat Allah. Ayat Allah ada dua, ada ayat qauliyah, ada ayat kauniyah. Yang terakhir adalah mereka diberikan telinga tapi telinganya enggan diperdengarkan kepada ayat-ayat Allah, enggan diperdengarkan kepada nasihat yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah ayat as-sahihah sesuai dengan pemahaman para salafus salih, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in.
Allah katakan, ulaika kal an'am. Orang yang kriteria di atas itu memiliki hati, tapi hatinya enggan untuk beriman kepada ayat Allah, matanya enggan untuk diperlihatkan kepada ayat Allah, dan telinganya enggan diperdengarkan kepada ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am, mereka bagikan binatang ternak, balhum adall, bahkan mereka lebih sesat dibandingkan dengan binatang ternak. Ulaika humul ghafilun, itulah orang-orang yang lalai. Kita baca bersama, mata ini lebih sering diperlihatkan kepada Al-Quran atau diperlihatkan kepada yang tidak manfaat? Apakah telinga diperdengarkan kepada yang maslahat manfaat atau kepada hal yang madorot? Apakah kepada yang lain-lainnya? Pastikan. Inilah diantara bagiannya. Makanya semua itu akan kembali kepada muara. Kebaikan kita adalah berada di dalam kepahaman agama. Rasul mengatakan, mayyuritillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah untuk mendapatkan kebaikan, yufaqihu fiddin, maka diberikan kepahaman agama. Itu tanda orang mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kaya tapi gak paham agama, hakikatnya tidak mendapatkan kebaikan. Tapi walaupun kondisinya dia pas-pasan, hakikatnya dalam Quran itu kalimatnya bukan kategori orang itu sengsara, bukan miskin. Hakikatnya dalam Quran itu agna wa akna. Orang itu ada yang cukup, ada yang berlebihan. Karena seseorang itu tidak mungkin diwafatkan sebelum dicukupkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak perlu kita merisaukan tentang semua itu. Balik lagi ke awal, bahwasanya satu, hidayah itu disebut dengan hidayatul jasad dan akal. Yang kedua disebut hidayatul irsan. Nah, kajian-kajian seperti ini adalah untuk bisa memahami apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam ayatnya, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma atakumur rasulu, apa yang didatangkan Rasul kepada kamu sekalian, fakhudu, maka ambillah. Wa ma nahakum, apa yang dilarang Rasul, maka pantahu, maka tinggalkan. Al-irsan, ada nggak orang tua dulu sering mengatakan begini, yeuh, eta teh eueuh dina buku Rusdi, nah kantos nguping gitu, eta teh teu aya dina buku, naon buku Rusdi eta teh. Ar-Rusdi itu ini Quran, irsad, petunjuk. Quran itu adalah, maka orang tuh mengatakan, ya dina buku Rusdi, berarti teu aya dina Quranna, teu aya dina hadisna. Maka banyak istilah-istilah orang Sunda yang memang sudah benar. Sudah benar kayak gini. Di saat pemulasaan jenazah di Sunda disebutna istilahna mulasyara. Sami tidak? Nguruskeun jenazah teh disebutna mulasyara. Ari mulas teh naon? Nya ngawarnaan ai syara naon? Syariat kan? Syariat itu kan jalan yang menuju kepada Allah, itu kan disebut dengan syariat. Jadi disebut mulasyara teh berarti ngurus jenazah hanya sesuai dengan syariat. Mentak disebut ngaranna mulasyara. Yang sedekar gitu ternyata itu. Oke. Jadi yang kedua disebut hidayatul irsyad, yang kita pahami bagaimana Rasul menjelaskan ayat ini, bagaimana Rasul menjelaskan tentang wudu, bagaimana Rasul menjelaskan tentang sholat ini, bagaimana Rasul menjelaskan tentang muamalah ini. Nah, penjelasan-penjelasan itu disebut dengan hidayatul irsyad, dan itu tidak bisa datang dengan sendirinya, mesti melewati usaha yang maksimal kita. Datangnya ke tempat-tempat kajian. Kan tidak mungkin kita bisa mengenal cara wudu yang baik dan benar bagaimana. Iya, patrosana. Ari bapak sadena tos laras wuduna teh acan. Terang teh acan di mana? Cing, pertanyaan kan sederhana. Tos laras teh acan. Ibu teh acan duka, ibu atos. Pernah enggak kita sesuaikan semuanya dari mulai kita membasuh tangan, dari kata bismillah dari awal. Oh, ini hadisnya.
penjelasan. Di saat Rasul kemudian berkumur-kumur dan istinsya, kan ternyata menghirup berkumur-kumur sekaligus dengan menghirup air ke dalam hidung disebut madmadah dan istinsya. Kan masih ada sekarang, itu masih ada di wilayah Tanjung Siak orang yang berwudu gini. Jadi ayakannya tenang gitu. Mana jelas mana? Kan itu mesti dilihat sebanyak-banyaknya. Kalau memang tidak sesuai dengan apa yang contoh kalau itu gak jadi nilai ibadah. Atuh da cenah mun nyingreup saikeun pangamun teh kasok leng liar. Sok itu. Justru dan begitu pengajaran Rasulullah. Seringkali ada yang gitu. Masih ada orang yang cuci tangan cuma diginikan. Kucurkeun hungkul. Kan masih ada sebagiannya. Itu perlu diperbaiki karena tidak sesuai dengan aturan Quran dan Sunnah. Karena Rasul menggosoknya. Dan masih ada umat Islam yang wudunya begini. Basuh sabelah, usap di sabelah, kadieu di sabelah, kadieu sabelah. Nanya kan dulu gitu teh. Lihat di waktu sekali-kali Jumatan. Ada orang itu, pas kumah, balikan di kadieu, dibalikan di kadieu. Pengen keran masjid para rotong na lieureun kudu kitu atuh. Kan masih ada. Dan itu perlu diperbaiki oleh kita bersama. Bukan dibiarkan begitu saja. Kene batur-batur orang. Enggak bisa, hanya malah menyelamatkan diri pribadi kita masing-masing. Ada usaha yang maksimal. Nah, itu semua bisa dipahami lewat penjelasan. Nah, itu disebut dengan hidayatul irsyad namanya. Petunjuk yang jelas aturannya, kaifiatnya jelas. Aturannya baku. Hidayatul irsyad namanya. Yang kedua, yang ketiga disebut hidayatul taufik. Kita sudah paham agama, tahu cara wudu yang baik, cara salat yang benar, tata cara kaifiat untuk tahajud tahu. Apakah setelah tahu mudah nggak menjalankannya? Nggak juga kan? Mohon maaf, tiap malam tahajud deh. Itu kan kadang-kadang kalimatnya kayak itu masuk ngaji. Kamu terang ngaji. Kan ngaji unggulnya, ya kan ngawas ya unggul. Mohon maaf. Kan bisa ini, kan ilmunya sudah ada kan? Pengetahuan sudah ada. Kenapa sampai bisa hanya kadang-kadang? Kenapa kadang-kadang? Permasalahannya capek, lelah, ngantuk, malas, tiris, sibuk, koream. Sampai daerah sana. Tapi kira-kira kalau begini, kalau setiap kali 2 rakaat 100.000. Ini mohon maaf ya, bukan tendensi dunia, enggak. Ini hanya berpikir logika sebentar saja. Kalau habis 2 rakaat 100.000. Kan sakieu nu berjamaah maghrib di antaranya teh. Kata DKM, masyarakat di komplek ini yang mau berjamaah maghrib dan subuh, wabil khusus subuh, insya Allah setiap kali jamaah dikasih setiap kali pulang 100.000. Kenapa? Jelas kelihatan keuntungannya. Berarti menjadi permasalahan manusia banyak yang tidak tahu dan tidak yakin terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjanjikan bahwa tahajud akan ditempatkan di tempat yang sangat tertinggi? Allah. Yakin gak dengan janji Allah? Kenapa tidak dilaksanakan? Karena tidak yakin. Bapak punten. Bapak enjing kurang angkat tur ka Bali ku abdi di ongkosan, terus tiket disiapkan, kanggo jajanna disiapkan 5 juta. Bapak wayahna jam 1 kudu saya di Tanjung Siang. Rek jam sabaraha ka Tanjung Siang? Kan, tuh kan sampai berpikir ke arah sana. Mending enong ka Buniarah heula ngarah deket kana itu. Kan mikirnya gitu. Bagaimana caranya bisa kita menjemput bagian yang Allah sediakan untuk kita? Ada nggak usaha maksimal? Berarti tidak ada keyakinan dalam hati. Allah mengatakan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Banyak orang yang tidak yakin terhadap janji Allah. Yang kedua, kenapa agak orang yang sulit untuk melaksanakan aktivitas ibadah padahal sudah paham Allah tidak permudah untuk dia. Kemudahan yang Allah berikan kepada orang tersebut itulah disebut dengan taufik.
Oke. Orang paham. Lalu dipersulit, tidak bisa mengamalkannya. Orang paham, Allah berikan kemudahan, bisa mengamalkannya. Bukan karena kehebatan orang itu, bukan rajin orang itu, tapi karena Allah mempermudah. Apa yang menjadikan orang itu mudah untuk melakukan aktivitas ibadah? Tidak terbebani dengan berbagai macam bentuk kemaksiatan. Satu. Yang kedua, tidak terbebani dengan makanan-makanan yang subhat, apalagi yang haram. Karena di antara beratnya aktivitas ibadah, satu karena faktor kemaksiatan, yang kedua faktor makanan yang tidak halal. Ini di antaranya yang menjadikan beratnya manusia itu. Makanya kenapa Rasul mengajarkan kepada Mu'adz bin Jabal. Kenal kamu Mu'adz bin Jabal? Ya, Ira kenalan? Oh, tak. Mending alhamdulillah. Mu'adz bin Jabal pernah diberikan nasihat Rasulullah. Ya Mu'adz, la tada'anna dubura kulli sholatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'adz, jangan engkau tinggalkan satu kali pun di penghujung sholat kamu untuk membacakan kalimat Allahumma a'inni ala dzikrika, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni. Kalimatnya Allahumma ya Allah a'inni, bukan Allahumma inni. Allahumma a'inni, ya Allah bantu aku, mudahkan aku ala zikrika, untuk selalu bisa mengingatmu, berzikir kepadamu. Siapa yang mempermudah itu? Karena orang itu minta kepada Allah, Allah permudah. Maka minta kepada Allah, karena tidak ada orang yang bisa melakukan aktivitas dengan mudah tanpa bantuan Allah. Sampai Rasul pernah juga memberikan nasihat kepada Abu Dzar bin Jundab bin Sakan Al-Ghifari, yang seringkali disebut Abu Dzar Al-Ghifari. Aksiru qauli la haula wala quwwata illa billah. Perbanyak oleh kamu, memperbanyak bacaan la haula wala quwwata illa billah, supaya tidak menjadi orang sombong. La haula, tidak ada daya dan upaya untuk menghindar dari berbagai macam kemaksiatan. Wala quwwata, dan tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan kepada Allah illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Maka terus minta kepada Allah. Allahumma zid imanan wa yaqinan wa fikhan. Ya Allah, tambahkan kepadaku keimanan. Allahumma zid iman wa yaqinan, dan tambahkan keyakinan, wa fikhan, dan kepahaman. Maka mintalah, karena tidak ada orang yang bisa melakukan aktivitas ibadah tanpa pertolongan Allah Subhanahu, tanpa bantuan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah lah yang memudahkan. Nah, itu semua tidak mungkin diberikan bagi orang-orang yang tidak mau dari Allah. Maka mintalah kemudahan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka persering kalimat itu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang terakhir disebut nanti hidayatul jannah. Adapun yang tadi berkaitan dengan ihfadillah yahfadka, karena waktu yang membatasi kita. Cewek ari di telepon deui sugan. Moal waka kadugikeun sadayana ayeuna sebatas panginten ta'aruf abdi sareng jamaah sadayana. Mugia sadayana dipasihan ku Allah kesehatan, ku Allah dipasihan kemudahan untuk bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kunci yang paling utama adalah satu, bahwasanya supaya kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah dengan baik dan benar. Satu, makanya minta kepada Allah supaya kita diberikan kepahaman agama. Yang kedua, pastikan perbanyak asbab-asbab kita mendapatkan kemudahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala dengan datang ke tempat kajian-kajian atau mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz yang memahami Al-Qur'an dan Sunnah. Yang ketiga, terus meminta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hindari berbagai macam makanan yang haram, hindari dari maksiat-maksiat, karena kemaksiatan akan menghalangi mudahnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Samantawis pangikeun kasembahan sakit heula anu tiasa kadugikeun, pamudah-mudahan naon anu tiasa kadugikeun puji simkuring ageng manfaat kanggo sadayana.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.